Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 90 kasus. 9 diantaranya dinyatakan sembuh. Pemerintah Kabupaten Pak Barat membentuk posko COVID-19 di seluruh desa. Pemko Medan menyiapkan 1 juta masker untuk warga Kota Medan. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Senin 13 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Jumlah pasien positif COVID-19 di Sumatera Utara mencapai 90 kasus, 9 diantaranya dinyatakan sembuh. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 145 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara pertanggal 12 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 mencapai 90 kasus, 9 diantaranya dinyatakan sembuh. Dari 90 kasus positif, 65 dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan PCR, sedangkan 25 lainnya terkonfirmasi menggunakan rapid test. Sementara jumlah PDP yang dirawat saat ini sebanyak 145 orang dan 2.603 orang dalam pemantauan. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Aris Yudariansah mengimbau masyarakat untuk produktif di rumah dan wajib menggunakan masker jika berada di luar rumah guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Bahwa penyakit ini dapat disembuhkan. Pasien yang positif 65 orang. Positif rapid test 25 orang. Pasien yang meninggal dunia 8 orang. Pasien yang sembuh 9 orang. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah hari ini ada 1 lagi pasien kita yang terkonfirmasi telah sembuh. Lima hari menjalani perawatan, seorang pasien dalam pengawasan meninggal dunia di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Deli Serdang. Tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Dr. Ade Budi Krista yang dikonfirmasi lewat sambungan telepon membenarkan seorang PDP yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Deli Serdang meninggal dunia. Pasien tersebut merupakan warga Kotasan, Kecamatan Galang, berusia 34 tahun yang dirawat 5 hari di Rumah Sakit Umum Deli Serdang dan diketahui baru pulang bekerja dari Kalimantan pada 7 April lalu. Dari hasil rapid test, pasien tersebut dinyatakan negatif COVID-19, namun hasil labnya tetap dikirim ke Jakarta untuk memastikan hasil diagnosa pasien. Pasien PDP sudah dimakamkan di Kecamatan Galang sesuai protokol kesehatan dari tim Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19. Tercatat sudah ada 3 PDP meninggal dunia di Deli Serdang, 7 PDP masih dirawat, serta 7 pasien positif COVID-19 dirawat di RSUP Adam Malik Medan dan Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawah. Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan Labuhan Batu melaporkan kasus pertama positif COVID-19. Kedua pasien tersebut kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan sekaligus juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Tebing Tinggi, Nanang Fitra Aulia, menyampaikan seorang warga Kota Tebing Tinggi berusia 44 tahun dinyatakan positif COVID-19 pada Minggu siang. Pasien dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan swab dan rapid test dan tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit GL Tobing Tanjung Morawah Deli Serdang. Pasien tersebut diketahui pernah berobat secara mandiri ke salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan dengan gejala batuk dan demam pada 2 April 2020 setelah melakukan perjalanan ke Padang Sidimpuan dan Rantau Perapat. Hingga kini jumlah PDP di Kota Tebing Tinggi berjumlah 5 orang dan orang dalam pemantauan sebanyak 566 orang.
Sementara di Labuan Batu, seorang warga Kecamatan Bilahulu Aiknabara juga dinyatakan positif COVID-19. Pasien wanita tersebut dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan swab dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Ia diketahui melakukan perjalanan ke tebing tinggi pada awal Maret lalu dan berkunjung ke Rumah Sakit Elizabeth Medan untuk memeriksakan kesehatan suaminya pada 15 Maret lalu. Berdasarkan data dari gugus tugas Labuan Batu, bertanggal 12 April, jumlah ODP sebanyak 512, sedangkan PDP sebanyak 2 orang. Pemirsa, sebanyak 46 TKI gelombang pertama yang dideportase dari Malaysia masih menjalani karantina di Taman Pramuka Deli Serdang. Para TKI yang menjalani karantina umumnya berasal dari Jawa Timur dan Sulawesi. 46 orang TKI yang masih menjalani karantina di Taman Pramuka Deli Serdang, masing-masing TKI dari Provinsi Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Sulawesi. TKI asal Provinsi Sumut diantaranya Kota Medan sebanyak 4 orang, Kota Tebing Tinggi 2 orang, dan Padang Lawas Utara 1 orang. Sedangkan TKI yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Utara, masing-masing dari Jawa Timur sebanyak 32 orang, Sulawesi Selatan 3 orang, Sulawesi Barat 2 orang, dan Sulawesi Utara sebanyak 2 orang. Menurut staf Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang Syahrudin, pihaknya telah berkoordinasi untuk penjemputan TKI dalam provinsi, sementara TKI luar provinsi seperti Jawa Timur dan Sulawesi belum ada koordinasi dengan pihak BNP 2 TKI Sumut untuk pemulangan ke daerah asalnya. Tim gugus tugas penanggulangan COVID-19 berharap pihak pemerintah daerah domisili TKI dapat segera menjemput warganya untuk menjalani isolasi lanjutan di daerahnya masing-masing. Ada Jawa Timur ada 32 yang mau dikembalikan, tapi belum bisa kita pastikan kapan nanti berangkatnya gitu. Berarti ini kita dari Medan juga ada nanti yang mau jemput. Yang dari Sulawesi? Dari Sulawesi belum. Sementara itu, sebanyak 140 TKI yang menjalani karantina sementara di Gedung Andromeda Polonia Medan telah dijemput pemerintah daerahnya masing-masing. 4 diantaranya merupakan TKI asal Jawa Tengah dan Yogyakarta. Keempat TKI tersebut merupakan TKI asal Provinsi Jawa Tengah sebanyak 1 orang dan 3 lainnya asal Yogyakarta. Pemulangan para TKI tersebut dilakukan dengan menggunakan bus melalui Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya menjalani isolasi secara mandiri hingga 14 hari. Menurut salah seorang TKI, dirinya mengaku bersyukur dan gembira dapat dipulangkan ke daerah asalnya. Hingga kini sebanyak 136 TKI masih menjalani karantina sementara di Gedung Andromeda Medan sembari menunggu penjemputan dari pemerintah daerah masing-masing. Satu pasien dengan status orang dalam pemantauan berasal dari Mandailing Natal dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidimpuan. Pasien berstatus ODP tiba di RSUD Padang Sidimpuan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setiba di rumah sakit, pasien kemudian dibawa ke ruang isolasi. Pasien sempat menolak dibawa ke ruang isolasi dengan alasan dirinya tidak terinfeksi COVID-19. Pasien berinisial RM sebelumnya dirawat di RSUD Panyabungan dengan keluhan kesehatan pada bagian ginjal dan memiliki riwayat perjalanan dari Jakarta. Karena dia baru pulang dari Jakarta. Iya. Nah, karena kita sekarang ini masalah corona ini kita was-was kan. Iya. Jadi permasalahannya itu cuman ginjalnya. Iya. Terus dirujuk ke rumah. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai pemerintah Kabupaten Pakpak Barat membentuk posko COVID-19 di seluruh desa. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Puluhan warga melakukan aksi protes terhadap pembangunan proyek bendungan Lausi Meme di Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang. Warga menuding proyek pembangunan bendungan mengakibatkan retak pada dinding dan lantai rumah warga. Puluhan warga desa Rumah Gerat, Kecamatan Biru-Biru bersama anggota Ormas Kepemudaan mendatangi proyek bendungan Lausi Meme, menuntut penghentian sementara proyek pembangunan bendungan Lausi Meme. Pasalnya, warga keberatan dengan aktivitas alat berat yang digunakan dalam proyek yang diduga mengakibatkan kerusakan pada dinding dan lantai rumah warga.
Warga meminta pihak pengelola proyek bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi. Warga juga mengeluhkan banyaknya pekerja yang datang dari luar kota ke lokasi tersebut di tengah kekhawatiran pandemi COVID-19. Dalam orasinya, warga menuntut ganti rugi atas kerusakan yang terjadi dan meminta penghentian sementara pengerjaan proyek. Proyek pembangunan Bendungan Lausimeme merupakan proyek strategis nasional yang mulai dikerjakan tahun 2017 dengan anggaran 1,3 triliun rupiah. Harusnya perusahaan ini tahulah apa yang harus dilakukan untuk masyarakat. Kami tidak menolak adanya pembangunan ini, kan gitu. Hanya saja kerugian yang diciptakan oleh proyek-proyek itu kan banyak yang menimpa masyarakat. Contoh rumah retak. Rumah retak itu karena bomaknya atau alat beratnya. Guna mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah lokasi wisata di Medan tutup sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski demikian, sejumlah warga masih terlihat berdatangan ke sejumlah objek wisata. Seperti di lokasi wisata Pematang Johar di Kecamatan Labuhan Deli Serdang. Tempat lokasi wisata ini sudah dilakukan penutupan sesuai himbauan pemerintah hingga batas waktu yang belum ditentukan. Meski sudah ditutup, beberapa wisatawan lokal masih berdatangan dan mencoba masuk ke lokasi tersebut. Menurut pengelola wisata Zuli Fadli, pengunjung sudah dilarang untuk memasuki objek wisata, namun karena kurangnya pemahaman membuat wisatawan lokal masih berdatangan. Pihak pengelola wisata menghimbau pengunjung untuk tidak datang sementara waktu hingga pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir oleh pemerintah. Ikuti peraturan karena beliau juga paham. Cuman yang pasti ada beberapa pengunjung yang hadir seperti inilah contohnya. Ada yang memang sebagian sudah kami larang, cuman ada yang memang tetap masuk, cuman tetap kami larang. Karena kan himbauan dari Bupati itu tidak ada boleh berkumpul dalam satu titik, dalam arti kata demi menjaga virus COVID-19. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat membentuk posko di setiap desa untuk menekan penyebaran COVID-19. Posko yang didirikan bertugas mengumpulkan informasi terkait COVID-19 untuk selanjutnya dilaporkan ke posko utama gugus tugas penanganan COVID-19 Pakpak Barat. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat membentuk posko dan tim relawan di 52 desa yang tersebar di 8 kecamatan di Kabupaten Pakpak Barat. Pada setiap posko disediakan tenaga medis puskesmas dari masing-masing daerah. Pejabat Bupati Pakpak Barat Asren Nasution mengatakan pembangunan posko di tiap desa dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Seluruh bantuan dari pemerintah maupun pihak lainnya nantinya akan disalurkan ke masing-masing posko yang tersebar di 52 desa. Asren juga mengajak seluruh masyarakat mematuhi peraturan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Untuk peduli membangun solidaritas sesama korpi supaya kawan-kawan yang di desa-desa unsur pelayanan kepada masyarakat bisa kami perhatikan sesuai dengan kemampuan kita. Tidak saja di desa ini, seluruh posko desa kami datangi. Sementara itu, seorang pengendara sepeda motor ditemukan tewas di kawasan Jalan Letjen Suprapto, Kota Medan. Evakuasi jenazah dilakukan sesuai protokol COVID-19 untuk selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara guna mengetahui penyebab kematian korban. Korban berinisial ISS berusia 47 tahun warga Pulau Brayan Darat ditemukan tewas di Jalan Letjen Suprapto, Kota Medan pada Minggu malam. Berdasarkan keterangan saksi, korban diketahui melintas dari arah Jalan Sudirman menuju Letjen Suprapto, kemudian oleng hingga terjatuh di tepi jalan. Mendapat laporan, petugas kemudian mengevakuasi jenazah korban sesuai dengan protokol COVID-19 dengan melakukan penyemprotan disinfektan dilengkapi alat pelindung diri. Kasat Lantas Polrestabes Medan AKBP Sony W. Siregar mengatakan protokol COVID-19 dilakukan kepada jenazah mengingat saat ini masih dalam pandemi COVID-19. Kini korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Melipir kertanya oleng, sepeda motornya oleng, kemudian terjatuh dan tergeletak di trotoar. Jadi tadi kita memanggil bantuan dari Rumah Sakit Bayangkara, personil yang memang khusus untuk menangani Rutan kelas 2B Baligi Kabupaten Toba memberikan bebas asimilasi kepada 89 narapidana dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19.
Sebanyak 89 narapidana yang mendapatkan asimilasi, diantaranya 40 napi perkara narkotika, 17 napi perkara pencurian, 8 napi perkara perlindungan anak, 4 napi perkara penganiayaan, dan lainnya perkara perjudian. Kepala Rutan Kelas 2B Balige, Leonard Silalahi, menghimbau para napi yang dipulangkan untuk tetap berada di rumah dan menjalani proses asimilasi dengan baik. Napi yang mendapatkan asimilasi merupakan warga binaan yang telah menjalani setengah masa hukumannya sesuai dengan Permenkumham nomor 10 tahun 2020 dalam upaya antisipasi penyebaran corona dari lingkungan rutan dan lapas. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Pemko Medan menyiapkan 1 juta masker untuk warga Kota Medan. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pemirsa, pemerintah Kota Medan menyiapkan 1 juta masker untuk warga Kota Medan guna mencegah penyebaran virus corona. Biar sehat. Demi kesehatan, Pak. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Wali Kota Medan Ahyar Nasution. 1 juta masker tersebut dipesan dengan memanfaatkan pelaku UMKM untuk memenuhi kebutuhan masker masyarakat di Kota Medan. Ahyar mengatakan dengan dipesannya 1 juta masker tidak akan ada alasan lagi bagi warga Kota Medan untuk tidak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Pemerintah Kota Medan sebelumnya telah mengeluarkan himbauan kepada warga untuk wajib menggunakan masker bila beraktivitas di luar rumah. Namun dalam pemantauan selama 3 hari belakangan, petugas menemukan masih banyak warga yang tidak menggunakan masker, terutama di sejumlah titik keramaian. Menurut Ahyar, penyebaran COVID-19 di Kota Medan tidak akan dapat ditekan apabila warga tidak mematuhi himbauan kewajiban menggunakan masker. Saat ini Pemko tengah berupaya menekan penyebaran virus corona, terutama di wilayah Kota Medan yang berstatus zona merah. Sudah semakin baik, walaupun masih ada yang bandel. Masih ada, seperti kemarin kami lihat ketika di pusat pasar, adanya masker dia, tapi tidak dipakai. Makanya itu wajar kami tegur dan kami marahi. Kalau memang tidak ada, ya kebetulan ada kita kasih. Ini mereka punya masker yang di... Komunitas Sedekah Jumat Batubara menggelar bakti sosial dengan menyalurkan bantuan 120 karung beras kepada warga kurang mampu dan para pengurus rumah ibadah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi warga di tengah pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan secara simbolis diserahkan oleh Kapolres Batubara sekaligus penasihat KSJ Batubara AKBP Ikhwan Lubis di Aula Kantor Camat Laut Tador. Bantuan diterima sejumlah perwakilan pengurus masjid dan pengurus gereja di wilayah Batubara. Masing-masing penerima bantuan mendapatkan 1 karung beras ukuran 5 kg. Ketua KSJ Batubara Rizal Syahreja mengatakan bantuan 120 karung beras diberikan untuk mengurangi beban ekonomi warga yang terdampak pandemi COVID-19, sembari mengajak warga untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Sejumlah beras sebanyak 120 berisi 5 kilo dan uang saku. Harapan dengan kegiatan ini apa? Harapan dengan kegiatan ini mudah-mudahan kami bisa membantu keringanan mereka di saat situasi yang tengah dilanda COVID-19 atau Corona ini yang sangat luar biasa menurut saya. Untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19, Kepolisian Resor Dairi menyalurkan bantuan sembako kepada warga tidak mampu. Sementara di Kota Binjai, Polres Binjai membagikan ratusan masker kepada warga guna mengantisipasi penyebaran COVID-19. Penyaluran bantuan sembako dilakukan Kepolisian Resor Dairi melalui polsek-polsek di tiap kecamatan di Kabupaten Dairi. Bantuan sembako berupa telur, beras, minyak makan, dan vitamin ditujukan bagi warga tidak mampu dan lansia sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak COVID-19. Selain menyalurkan bantuan, petugas kepolisian juga menghimbau warga untuk mencuci tangan dan menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. Sementara di Kota Binjai, Polres Binjai membagikan 450 masker gratis kepada warga, sopir, pengemudi becak maupun ojek online.
Menurut Kapolres Binjai AKBP Romadoni Sutarjo, pembagian masker secara gratis ini merupakan swadaya dari Polres bekerjasama dengan Ibu Bayangkari Polres Binjai. Aksi ini bertujuan untuk mengedukasi warga agar membiasakan diri menggunakan masker saat keluar rumah dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Para jurnalis yang tergabung dalam Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia Kota Tebing Tinggi membagikan masker kain gratis kepada warga sebagai upaya pencegahan COVID-19. Pembagian masker gratis digelar di beberapa titik, diantaranya di sekitar Lapangan Merdeka dan Pasar Kain Kota Tebing Tinggi. Dalam kegiatan ini, para jurnalis membagikan 250 masker kain kepada warga yang tidak menggunakan masker. Aksi ini dilakukan sebagai kepedulian para jurnalis melihat masih banyaknya warga yang tidak mematuhi himbauan pemerintah terkait pemakaian masker. Ketua PWI Kota Tebing Tinggi Abdullah Sania Sibuan mengatakan rencananya para jurnalis peduli COVID-19 akan membagikan kembali 2.000 lembar masker mengingat sulitnya memperoleh masker di pasaran. Kita lakukan pembagian masker yang rencananya akan kita bagi sebanyak 2.000 masker. Ini dilakukan oleh PWI Kota Tebing Tinggi bersama IJTI Tebing Tinggi. Ini hanya sekedar untuk membantu masyarakat yang belum dapat masker karena saat ini harga masker. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Pakailah masker jika beraktivitas di luar rumah, jaga kebersihan. Mari kita putus rantai penyebaran virus corona. Sampai jumpa.